Okay, hello everyone. Welcome to podcast Tema Talks, Sex Education, Tabu Tapi Perlu, pada hari Jumat 25 Maret 2022 bersama saya, Miss Julie, dan kedua narasumber kita. Yang pertama adalah seorang psikolog anak dan remaja, Dr. Febri Sijaya. Francisca Febriana Sijaya, biasa dipanggil di Stella Maris, adalah Miss Febri, menyelesaikan pendidikan Master Psikolog di Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini, selain praktek di Klinik Jakarta Child Development Center, Jakarta, Miss Febri bekerja sebagai School Counselor dan Educational Consultant di Stella Maris International School, Gading Serpong. Halo Miss Febri, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore, hai Miss Jul. Halo semua Bapak dan Ibu, senang sekali sore ini bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol ya mengenai sex education. Salam kenal semuanya. Thank you. Dan narasumber kedua kita adalah seorang dokter spesialis anak, Dr. Elisabethia spesialis anak, atau biasa dipanggil Dr. Eli.
Dr. Eli saat ini praktek di Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman, Jakarta. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, kemudian mengambil spesialis anak di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Eli. Terima kasih. Halo, selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Thank you. Baik. Sebelum kita mulai mendengarkan presentasi dari masing-masing narasumber kita, saya ingin memberitahukan bahwa akan ada giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 penanya terbaik. Jadi, kalau kalian memiliki pertanyaan, langsung saja ketik di chat room dengan format nama, garis miring, nomor telepon, garis miring, ID Instagram, garis miring, pertanyaannya. Oke, saya ulangi. Jika memiliki pertanyaan, langsung saja ketik di chat room dengan format nama, garis miring, nomor telepon, garis miring, ID Instagram, garis miring, pertanyaan. Ingat, pastikan untuk menggunakan format yang tepat agar tim kami bisa menyeleksi dengan benar siapa yang akan menjadi pemenang. Dan chat harus dikirim ke everyone ya. Apabila ada pertanyaan yang sifatnya pribadi karena berkenaan dengan pengalaman pribadi tapi membutuhkan jawaban, kalian boleh mengirimkan personal chat ke Miss Febri atau ke Dr. Eli. Tapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan disertakan dalam seleksi sebagai pemenang giveaway. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama presentasi kita yang pertama dari narasumber kita, Dokter Spesialis Anak, Dr. Eli. Silakan, Dokter. Saya izin share screen sebentar ya. Oke. Mohon infonya kalau sudah bisa terlihat slide saya, apa sudah bisa? Bisa, Dok, silakan. Oke. Saya coba. Oke. Selamat siang menjelang sore ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, saya berterima kasih untuk Miss Febri dan juga Sekolah Stella Maris diberikan kesempatan buat sharing hari ini terkait puberty. Nanti relate-nya bagaimana ilmu ini semoga bisa memperlengkapi para orang tua dalam mengedukasi terkait seksualitas di anaknya yang usianya range-nya SMP sampai SMA. Oke, saya mulai dulu. Sebentar, ini layar saya kecilkan dulu ya. Oke. Jadi gini, saya teringat pada saat saya diminta topik ini, saya ingat-ingat dulu pas saya SD, saya SMP, saya SMA, saya dapat pendidikan edukasi seksual itu apa sih? Saya tuh lulusan dari salah satu sekolah Kristen swasta di Jakarta. Pas saya kelas 6 SD, saya tuh dipisahin sama teman saya yang laki-laki, dimasukin ke dalam satu kelas, terus tiba-tiba ada gambar uterus, tuba fallopi ini di papan kelas saya. Jadi ternyata sebaiknya saya mau sharing ini di awal dulu mengenai sistem reproduksi baik pria maupun wanita. Saya harap ini nggak jadi pelajaran biologi, tapi minimal basic knowledge-nya, fungsinya sebagai masyarakat awam kita sama-sama tahu. Saya mulai dari yang pria dulu. Jadi kalau untuk yang pria ada alat reproduksi yang sifatnya kita bisa lihat ya dari eksternal, yaitu penis. Kemudian yang kita nggak bisa lihat itu testis, buah zakar. Jadi di dalam kantong buah zakar itu ada yang namanya testis, ini tempat memproduksi sperma. Kemudian nanti pada saat sperma direproduksi, nanti dia akan jalan nih ke vas deferens, naik ke atas, kemudian nanti diperlengkapi lah istilahnya di cairan sama seminal vesicle ini, kemudian nanti keluar melalui yang namanya uretra. Jadi kalau pada laki-laki, sistem seksual dan sistem urin ya, istilahnya untuk berkemih, itu alatnya satu, sama, penis. Tapi Tuhan ciptainnya mereka kalau jalan sendiri-sendiri. Jadi kalau nanti pada saat dia pipis ya pipis, pada saat fungsi seksual ya fungsi seksual. Itu seperti itu. Kemudian kita beralih ke yang perempuan. Jadi kalau perempuan, kita kan sebagai perempuan kita di bagian inguinal ya, saya bahasanya supaya nggak vulgar ya. Di bagian bawah perempuan itu sebenarnya ada 3 lubang. Lubang anus, lubang untuk berkemih, uretra, sama lubang vagina. Lubang vagina ini seperti kita tahu kalau pada saat berhubungan seksual ya, nanti penis di sini letaknya, kemudian nanti mengeluarkan sperma gitu ya. Spermanya nanti jalan
pada saat nanti ovum atau telur itu diproduksi sama ovarium perempuan yang di sini kelenjarnya, kemudian nanti dia bertemu di sini tuba falopi. Di tuba falopi nanti yang sudah pembuahan, idealnya dia akan masuk ke dalam dinding uterus sehingga di situ bayi akan dikandung di dalam uterus. Jadi basic knowledge-nya hopefully ini untuk refreshing saja supaya saya ingat, saya dulu kecil saya suka tanya sama oma saya, dulu emak lahirin anak 8 orang dari mana mak keluarnya? Mak saya bilang pasti dari mulut. Cuma pas saya masih SD, jadi mungkin jawaban itu jawaban yang aman. Oke. Kemudian saya agak lebih deeper di sini, kok bisa sih gitu? Maksudnya dari yang sifatnya anak-anak, kemudian dia berproses jadi orang dewasa di fase pubertas. Jadi memang Tuhan ciptain kita itu pada saat masa puberti itu pertama ya dari hormonnya dulu. Jadi memang di sini otak kita itu membentuk namanya hormon GnRH, kemudian hormon yang satu ini dia stimulate kelenjar lainnya. Dari mana kelenjar lainnya ini bikin hormon yang lainnya FSH dan LH. Dan ini semua sequencing yang dimana akhirnya membuat di sini peran hormon itu dia membentuk untuk perkembangan payudara, dia punya pertumbuhan tinggi badan, maturasi tulang, sama menstruasi. Ini kalau di perempuan. Kalau di laki-laki, sebenarnya hormon utamanya sama. Yang GnRH ini di otak juga timbul terjadi, kemudian dia akan rangsang kelenjar di yang namanya hipofise anterior ini ya, dia akan produksi FSH sama LH. Nah, dia kemudian kedua hormon ini dia akan rangsangnya tapi di laki-laki adanya testis ya, jadi dia rangsangnya testis, di mana nanti testis bikin testosteron. Nah, testosteron ini nanti akan efeknya beberapa poin-poin yang nanti akan saya bahas di belakang. Nah, sebenarnya selain dia selama puberti itu, selain dari sisi alat genitalia eksterna yang bertumbuh, juga sebenarnya otaknya remaja itu akan mengalami perubahan gitu. Perubahannya gimana? Jadi ini summary-nya aja ya, saya nggak mau terlalu detail karena nanti bikin mabok. Jadi pada saat dia punya hormon-hormon ini meningkat, ya kan secara normal dia akan memang meningkat pada masa puberti, dan dia akan merangsang yang namanya beberapa bagian ini, kita lihat amigdala, hipokampus, mielin, pertumbuhan volume otak dan juga sel-sel baru itu akan terus ada. Di mana intinya dari otak anak dia akan diproses untuk matur supaya seperti otak dewasa. Dan hal menarik lainnya ya, jadi myelinisasi itu bahasa umumnya gini. Jadi kecepatan saraf untuk antara koneksi antara saraf satu sama saraf lainnya itu pada saat masa pubertas itu juga ternyata meningkat. Kayak gitu. Jadi makanya kenapa mungkin kalau nanti Miss Febri akan lebih detail mengenai psikis seorang anak pada saat masa puberti ya, dipengaruhinya sama hormon ini, biological base-nya. Oke, sekarang kita ngomong bahas secara laki-laki ya, prosesnya gimana sih puberti dari anak laki-laki menuju ke pria dewasa. Kurva ini adalah kurva dari hasil penelitian. Jadi ini sifatnya rata-rata. Jadi tidak harus semua anak saklek ngikutin, oh pertama harus di usia 11 tahun. Ada yang pasti lebih cepat, ada yang lebih mundur, lebih lambat. Jadi perubahan puberti pada anak laki-laki itu gimana sih in general urutannya? Yang pertama dia berubah dari ukuran testisnya dulu. Ukuran testis berubah, ya kan, dia akan lebih besar. Di rata-rata sih di usia 11 tahun, antara 11 sampai 12 tahun. Bisa lebih cepat nggak? Bisa. Jadi, tapi kita harapkan dia di atas 9 tahun. Kalau dia kurang dari 9 tahun, kita katakan itu abnormal. Jadi kita akan bilang precocious puberty, terlalu cepat. Oke. Pada saat volume testis bertambah, ya kan, testis tadi yang produksi hormon testosteron kan, perkembangan lain yang kita bisa lihat nih orang luar, rambut bulu pubisnya itu tumbuh. Stage-nya stage 2. Di sini stage 2 tuh gimana maksudnya? Nanti saya jelasin belakangan, nanti saya kasih tahu keyword-nya di Google kalau para orang tua mau lihat gimana sih stage 2 itu ya. Pada saat nanti bulu rambut pubisnya udah bertumbuh, nah kan seringkali kita notice tuh, kok anak-anak ini tuh tingginya tambahnya cepat banget ya, karena memang pada puberty itu terjadi growth acceleration, dia punya tinggi badan akan tumbuh dengan cepat. Nah, bahkan di rata-rata katanya kecepatan paling tinggi itu anak tuh di usia 13,5 tahunan. Dia tuh lagi tumbuh cepet-cepetnya tuh. Nah, dia next time akan terus bertumbuh, tapi kecepatannya nggak akan sama. Menurut penelitian nggak akan sama cepatnya pada saat dia usia 13 tahun. Nah,
Setelah dia terjadi growth spurt, apalagi, nah dia kalau ini kita tahu istilahnya mimpi basah, kalau anaknya tuh tahu, oh kok tiba-tiba nih ada keluar cairan apa ya pagi-pagi gitu. Nah setelah itu nanti selanjutnya dia akan selama itu berproses, nanti alat kelaminnya akan sudah menyerupai dewasa, di mana kita bisa lihatnya tahunnya juga dari rambut pubisnya yang stage 5. Stage 5 itu yang udah terakhir. Oke. Selain itu juga akan namanya strength spurt, di mana anak laki-laki itu tenaganya lebih gede, ya kan? Dia punya juga istilah komposisi tubuhnya pun akan berubah gitu. Ini secara yang saya ambil data di kanan ini secara teori rata-rata ya, jangan nanti saklek juga. Jadi menurut ilmu penelitian gitu ya, sebelum penis itu bertumbuh sama sebelum rambut pubis itu bertumbuh, in general panjang penis anak tuh di atas 2,5 cm. Kalau misalkan mean stretch pending length itu jadi kalau penis itu idealnya diukur itu agak diregangkan dikit ya. Di usia setahun itu kurang lebih panjangnya sih 3,75 cm plus minus 0,54. Nah, pada puberti akhir rata-rata dia 9,5 cm plus minusnya 1,12. Oke, itu kalau yang kita bilang yang normal ya. Gimana bisa nggak yang abnormal? Yang abnormal yang kecepatan, yang precocious, atau yang terlalu terlambat, ya delay. Jadi sampai usia 13 tahun, kalau ada seorang anak yang testisnya masih segitu-segitu aja, masih kecil, kita harus periksain gitu. Kenapa ya? Ini kok pubertinya kok terlambat seperti itu. Nah, jadi ini in summary ya untuk hal-hal yang kita bisa lihat secara luar nih, apa yang terjadi pada seorang anak laki-laki yang mengalami puberti dari ejakulasi, dia punya juga tumbuh bulu-bulu rambut karena efek hormon ya, percepatan pertumbuhan, kemudian jerawat, rambut pubis, rambut juga nggak hanya di pubis ya, tapi juga di ketiak, perubahan suara yang lebih ngebas, serta juga mimpi basah. Ini saya tidak bisa sertakan gambarnya di sini karena mungkin terlalu vulgar. Jika lo mau melihat, bisa googling Tanner sex development. Mungkin yang curious want to know, baik perempuan maupun laki-laki, ini ada yang namanya Tanner sex development. Jadi stage 1 itu sampai stage 5 yang saya bilang. Kalau yang stage pertama ini belum tumbuh, kemudian stage 2-nya baru tumbuh di base of the penis, jadi di dasar penisnya, kemudian rambut tumbuh lebih banyak di mid pubis, berikutnya stage 4, dia udah mulai lebih banyak tapi nggak sampai antar paha. Kalau yang stage 5 itu udah dari paha sampai paha sebelahnya udah di situ udah rata pertumbuhan rambut pubisnya. Jadi mungkin kalau mau memahami ini lebih detail bisa googling masing-masing ya para Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk genitalianya juga saya agak susah menjelaskan kalau misalkan tanpa gambar, jadi istilahnya mohon di googling juga untuk Tanner yang laki-laki itu ada 2 rambut pubis serta mengenai penisnya. Seperti itu ya. Saya nggak mau dig-deeper di sini ya karena gambarnya kan saya vulgar banget, jadi saya izin skip. Oke, ini untuk anak tadi laki-laki. Gimana kalau anak perempuan? Anak perempuan tadi yang notice di sini adalah anak perempuan tuh pubertinya lebih cepat daripada anak mulainya lebih cepat daripada anak laki-laki. Kita lihat ya, yang pertama di sini, ini kan ada 2 garis ya. Yang biru itu untuk penelitian di wanita yang black female. Sementara kalau yang orange itu di white female. Ya, jadi kita ambil range-nya aja. Kan kita Indonesia multicultural ya. Yang pertama itu yang bisa dinotis adalah pertumbuhan payudara. Sebenarnya selain pertumbuhan payudara, anak perempuan tuh udah tinggi badannya udah mulai tumbuh nih di sini. Cuman kan karena orang tua kita juga kadang nggak notice ya. Kita lihat yang gampang tuh breast development dulu. Pada saat payudara bertumbuh, terus dia punya tinggi badan, naiknya cepat. Jadi peak head velocity-nya itu kecepatan pertumbuhan anak tuh di 11,5 tahun, perempuan tuh dibilang puncaknya. Nah, kemudian dia tetap bisa tumbuh, tapi dia mulai menurun. Nah, di sini pada saat penurunan ini ada yang namanya menarche, jadi mens pertama. Mungkin kalau pernah dengar dibilang, kalau misalkan udah mens, udah susah tuh tumbuh tingginya lagi. Sebenarnya bukan susah tumbuhnya, tapi kecepatannya pasti udah berkurang. Gitu. Ya, dia height pertama di sini. Nah, kalau nanti sudah dia height, kemudian nanti seiring waktu juga alat seks sekunder ya, payudaranya akan berkembang, mensnya nanti makin reguler. Nah, dia akan selesai tuh pubertinya. Jadi
pada anak perempuan, kita katakan dia terlalu dini kalau pertumbuhan payudaranya kurang dari 8 tahun. Jadi, saya ada kasusnya di mana anaknya masih SD kelas 1, kemudian tapi ibunya udah risau, kok tiba-tiba anak saya payudara udah besar. Untungnya dia segera bawa ke dokter karena ternyata itu abnormal. Nah, tapi kalau sampai usia 12 sampai 13 tahun payudaranya masih nggak ada pertumbuhan sama sekali, itu juga abnormal. Mesti diperiksain, kenapa ya kok terlambat, ada masalahnya di mana? Kayak gitu. Usia mens pertama ini termasuk yang cukup berbeda-beda, dan kalau saya lihat seiring waktu tuh cenderungnya malah makin cepat, SD kelas 5, SD kelas 6 udah pada mulai menstruasi gitu ya. Dikatakan menurut penelitian kalau memang mens pertamanya kurang dari 12 tahun, rata-rata sih terjadi pada anak-anak yang mungkin secara berat badannya lebih besar gitu, karena terkait hormon seks ini kan tergantung juga dengan lemak badan. Oke, kalau itu secara in general, jadi untuk perempuan ya, untuk puberty yang terjadi apa? Pertama payudara, bisa kita lihat ya, growth spurt, pertumbuhan tinggi badan juga terjadi. Oke, menstruasi, terus craving food adalah tetap ya, kita perempuan yang udah pernah mens kan udah tahu ya, kalau udah mau mens dia bakalan laparan mulu, uring-uringan kayak gitu ya. Itu kan efek hormon. Kemudian rambut pubis sama rambut ketiak. Nah, yang ini jadi ini juga saya harapkan cari di Google, namanya Tanner. Saya susah nih jelasin kalau tanpa gambar ya, tapi highlight-nya ya di sini pertama stage 1 itu kalau belum terjadi pubertas sama sekali, stage 5 itu kalau sudah menyerupai payudara dewasa. Nah, Tanner-nya ini bisa nanti dicocokkan sendiri ke anaknya masing-masing. Maksudnya kalau curious want to know ya, maksudnya anak saya di stage yang keberapa. Nah, ini gambar-gambar yang ada Tanner itu cukup jelas untuk ngebedain antara stage 2, stage 3, stage 4. Kayak gitu. Kemudian rambut pubisnya juga sama ya, Tanner juga ada, stage pertama nggak ada rambut pubis sama sekali, stage 5, udah dari antar paha ke paha, dan dia dari segi kontur bulunya, jadi kalau ini kan masih straight ya, masih lurus, kemudian nanti ada yang lebih keriting, segala macamnya, lebih gelap warnanya, itu akan ada di Tanner, di rambut pubis perempuan. Nah, saya sebenarnya mau highlight itu di sini. Jadi sebagai saya pernah jadi anak SD, jadi anak SMP, kemudian sekarang saya jadi dokter anak yang berkomunikasi dengan banyak orang tua gitu ya. Kemudian saya ingat dulu di sekolah saya dapat apa, ada poin, menurut saya 10 poin ini yang penting untuk diingat. Jadi nggak penting ingat hormon-hormon yang tadi itu, menurut saya nggak penting. Tapi yang penting tahu, oh rangkaian normalnya gimana sih gitu. Pertama, jadi kalau remaja itu yang berubah nggak cuma fisik, tapi emosional. Karena ya memang tadi kita lihat, diteliti memang dari otaknya, efek dari hormon itu dia ada perubahan di segi respon di otaknya tuh seperti apa. Ya, pubertas itu normal dan terjadi pada semua anak. Jadi nggak cuman, oh yang ini berbeda, itu enggak. Terus kemudian kalau anak sudah masuk masa pubertas, berarti anak sudah bisa mampu melakukan fungsi reproduksi. Jadi even 13 tahun itu pernah ada laporan kasusnya dia bisa hamil dan melahirkan. Oke. Kemudian untuk perubahan itu akan memakan waktu, takes time. Jadi nggak akan dalam terjadi waktu sehari 2 hari kelihatan, enggak. Biasanya hitungannya weeks, months baru notice. Karena perubahannya akan pelan-pelan. Oke. Puberty terjadi di anak perempuan dan anak laki-laki. Cuman kita harus tahu aja, oh bedanya anak perempuan ini, laki-laki ini. Kenapa kita baiknya itu tahu? Karena contohnya gini, kalau anak perempuan tuh kan udah mulai payudara nih, oh orang tuanya akan edukasi anaknya mulai sekarang pakai mini set ya, kayak gitu. Kalau laki-laki mungkin dia akan bingung pagi-pagi, ini kenapa ya kok basah pagi-pagi, mungkin dia akan tanya papanya, Pak ini kenapa ya gitu. Terus onset pubertas setiap anak itu akan berbeda. Nah, ini yang seringkali, ini pengalaman pribadi ya, bukannya apa-apa. Kita tuh dulu saya ingat saya comparing sama teman saya. Jadi pada saat itu saya tuh anak dokter ya, tapi saya tuh comparing sama teman saya nggak tanya ke orang tua saya loh. Jadi ceritanya pas itu lagi ulangan umum, terus teman saya sakit perut, dia bilang, aduh lagi dapet nih. Terus saya tanya, kamu dapet tuh dapet apa? Gitu kan. Terus dia tanya, iya kan aku udah mens, gini. Sementara saya belum. Gitu. Terus saya kayak, aduh kok aku belum ya? Aku kelainan ya? Aku kenapa ya?
oh kamu udah, terus dan saya akhirnya jadi nanya ke teman-teman saya kayak, oh kamu udah, kamu belum, kamu udah. Padahal papa saya dokter, terus saya nggak nanya ke orang tua saya, itu ya. Jadi onset pubertas setiap anak tuh beda-beda. Jadi ini harus ditekenin juga ke anak. Perubahannya bisa cepat, bisa lambat. Ini sifatnya individualis. Dan kita nggak bisa kontrol. Kayak, aduh saya nggak mau main sekarang. Atau kok main saya belum teratur ya. Gitu. Itu nggak bisa dikontrol karena ini sifatnya hormonal. Unless di kasus-kasus yang memang terjadi masalah dan ada hormon treatment di situ ya. Dan kemudian pemikiran anak terhadap seks itu akan mulai berubah. Jadi ya kita tahu akan rasa suka sama lawan jenis dan segala macamnya. Jadi apa yang terjadi di tubuh seorang anak pada saat masa puberty biologically seperti itu. Jadi hopefully pada saat kita tahu info ini sebagai orang tua, nanti kalau anaknya nanya itu kitanya yang nggak kaget gitu. Karena saya juga kalau dulu ingat kenapa mungkin saya nggak tanya ke orang tua, tanyanya ke teman gitu, kita comparing karena saya takut orang tua saya nanti responnya bakalan aneh gitu, atau saya takut orang tua saya bakalan mikirnya macam-macam gitu. Nah, jadi istilah hopefully ilmu yang saya sharing hari ini itu membuat kita paham akan biologically-nya, jadi saat orang anaknya nanya ya kita udah biasa aja gitu. Itu yang bisa saya bahas dari sisi biologisnya. Ini saya quotes dari gereja saya, GPCC, good parents are intentional parents. Jadi sex education itu kalau nyari waktu yang tepat rasanya mungkin akan susah cari waktu yang tepat. Tapi selama ada intensi, ada niat, di situ pasti akan ada waktu dan tempat yang tepat. Thank you. Saya stop share ya. Baik. Terima kasih Dokter Eli. Aduh, saya rasa saya yakin ya, sekarang udah mulai banyak muncul pertanyaan nih ya. Baik itu dari anak-anak remaja yang menyaksikan atau para orang tua yang menyaksikan saat ini. Udah gemes nih, saya lihat udah banyak yang mau nanya ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, jika ada pertanyaan silakan diketik di chat room ya dengan format nama, garis miring, nomor telepon, garis miring, ID Instagram, garis miring, pertanyaan. Akan ada giveaway menarik untuk 3 penanya terbaik. Oke, terima kasih Dokter Eli untuk penjelasan yang luar biasa ya. Sedikit sekilas untuk penjelasan tadi ya, bahwa perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda ya. Perempuan lebih awal ya, dan setiap anak baik itu perempuan dan laki-laki itu tidak bisa disamakan karena itu sifatnya individualis. Oke, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mulai agak ada sedikit clue ya, sedikit hints gitu gimana cara menjawabnya kalau anak-anak kita sudah mulai bertanya mengenai puberti mereka. Oke, terima kasih Dokter Eli. Baik, sekarang kita akan dengarkan sama-sama, kita simak presentasi dari narasumber kita yang kedua, dari seorang psikolog anak dan remaja, Miss Febri. Silakan, Miss. Ya, selamat sore sekali lagi Bapak dan Ibu. Miss Jul, slide saya udah jelas ya? Jelas, Miss, silakan. Oke, halo Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di seminar sore hari ini. Dalam waktu 20 menit, saya akan share mengenai edukasi pengetahuan seksual bagi anak dan remaja. Sebelumnya, saya mau informasikan ya, bahwa saya spesialisasi saya ini sebenarnya lebih ke masalah-masalah tumbuh kembang anak. Tapi dari pengalaman saya berinteraksi dengan banyak remaja, kemudian sebagai konselor sekolah juga, sebelumnya saya juga pernah jadi konselor university, hal-hal yang mengenai sex education ini banyak yang menjadi isu juga dalam praktek klinik saya. Ya, kita mulai dulu dari why-nya ya. Kenapa sih? Kenapa edukasi pengetahuan seksual itu penting? Dan kenapa harus orang tua yang melakukannya? Ya, yang pertama, alasan yang pertama, yang paling penting bukan cuman sekedar mencegah
anak kita mengembangkan perilaku seksual yang tidak sehat, atau bukan cuma mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, betul, itu juga penting. Tapi yang pertama dan sangat terutama, sex education itu sangat penting kita berikan pada anak-anak kita, karena itu adalah bagian dari proses pembentukan identitas diri anak. Jadi, sedini mungkin, sebenarnya anak-anak kita itu perlu diberikan pemahaman yang berkaitan dengan hal-hal seksual, tapi sesuai dengan level umur mereka, dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka saat itu. Misalnya, kalau untuk anak usia batita ya, umur 2 tahunan gitu, kita bisa dengan sederhana saja, kita bisa memperkenalkan, oh kamu laki-laki, mama perempuan, atau kalau anak kita perempuan ya kita kasih tahu, kamu perempuan sama seperti mama. Kemudian saat mungkin kita mandikan dia, atau mungkin saat kita mandi sama-sama, kita perkenalkan bagian-bagian tubuh dan kita menekankan identitas seksual dia, ya. Oh, kamu laki-laki seperti papa, karena itu kamu punya yang namanya penis, ya. Kalau ke anak saya tidak pakai istilah-istilah maaf burung atau istilah-istilah yang haluskan gitu, tapi saya betul-betul pakai istilah yang sebenarnya seperti itu. Nah, ya tidak ada benar atau salahnya kalau Bapak dan Ibu mau pakai istilah yang lain, ya, itu nggak kaku juga. Jadi sedini mungkin kita perlu memberikan sex education karena itu bagian dari pembentukan identitas diri dan identitas seksual anak. Dan seperti yang saya sudah singgung tadi, kita perlu ya memberi sex education untuk mencegah perilaku seksual yang menyimpang, mencegah perilaku seksual yang tidak sehat, dan kehamilan yang tidak diinginkan tentu saja. Dan untuk orang tua zaman now, ya nanti saya akan share contoh-contoh betapa saat ini secara online ya, itu tantangan-tantangan kita sebagai orang tua untuk melindungi anak kita dari kekerasan seksual itu semakin tinggi. Jadi kita perlu memberikan sex education dengan tepat supaya untuk melindungi mereka dari mengalami kekerasan seksual, baik secara offline maupun online. Kemudian tentu saja final goal-nya untuk kita memberikan sex education adalah kita mau mempersiapkan anak-anak remaja kita untuk kelak memasuki pernikahan dengan konsep yang sehat dan sesuai dengan ajaran agama. Oke, ini sekilas aja ya. Ternyata selama pandemi, ini saya ambil dari CNN Indonesia ya, tahun September 2021, jadi belum terlalu lama. 462 orang hamil di luar nikah selama pandemi di Yogyakarta. Ya, kalau dibaca lebih detail, kebanyakan adalah remaja dan dewasa muda. Dan hal ini tentu saja memberikan alarm bagi kita ya, orang tua yang memiliki anak remaja, untuk kita lebih efektif, kita lebih bijak untuk memberikan edukasi seksual kepada anak-anak remaja kita. Nah, Bapak dan Ibu, cepat aja, ini adalah tahap perkembangan remaja, ya. Bisa dibagi menjadi 3. Kalau tadi Dr. Elizabeth itu membagi tahapan-tahapan berdasarkan perkembangan biologis, ya, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh anak kita. Tapi kalau secara psikologisnya kita bisa bagi ya remaja itu menjadi early, middle, dan late adolescence. Ya, remaja awal umur 10 sampai 14 tahun, middle ya pertengahan 15 sampai 17 tahun, dan remaja akhir 18 sampai 24 tahun. Nah, secara umum ya Bapak dan Ibu, saya tidak menjelaskan terlalu detail tiap tahapan karena tiap tahapan sebenarnya punya ciri tersendiri, tapi secara general perubahan yang terjadi di masa remaja anak-anak kita adalah seperti ini. Mereka mulai mencari identitas. Jadi mereka mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini diajarkan kepada mereka oleh orang tuanya.
Jadi di situ mereka kayak mau menemukan diri mereka. Kemudian mereka mulai suka mencari pengalaman-pengalaman baru. Nggak mau itu-itu aja. Bosen kalau sama papa mama itu aja. Jadi dia kayak kepengen tertantang ya, mencari pengalaman yang baru. Nah, kemudian anak-anak remaja kita itu mulai semakin sering berpikir mengenai apa yang benar dan salah. Mereka semakin kritis mempertanyakan banyak hal. Dari aspek seksual, mereka mulai curious, mereka mulai mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan aspek seksual. Dan dengan perkembangan teknologi saat ini, akses untuk mendapatkan pengetahuan itu sangat mudah. Apalagi kalau kita orang tua tidak ada sistem kontrol yang efektif ya, itu mereka bisa sekali klik itu mereka bisa menemukan berbagai informasi, entah benar, entah salah, seperti itu. Kemudian perubahan yang terjadi juga, anak-anak remaja kita mulai sering berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Mereka semakin nyaman umumnya ya menggunakan internet, sosial media, handphone, ya. Kemudian mereka lebih terpengaruh oleh teman-temannya. Dan biasanya ada figur orang dewasa selain orang tua yang menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar pengaruhnya dalam hidup mereka. Tapi di sini saya kasih tanda kurung ya, tidak selalu demikian. Kalau kita bisa membangun relasi yang kuat dengan anak kita, ya tidak selalu anak itu, oh pasti temennya lebih kuat nih pengaruhnya, nggak selalu. Banyak juga saya ketemu kasus-kasus di klien-klien saya yang mereka sangat dekat sama orang tuanya dan mereka mau jujur dan mereka menerima pengaruh yang baik dari orang tuanya. Maksudnya mereka menerima pengaruh yang kuat dari orang tuanya. Nah, kemudian di masa remaja juga biasanya anak-anak remaja kita ini yang mungkin pas masa anak-anaknya nggak terlalu sensitif, tapi sekarang kok dia jadi lebih baperan ya, tersinggung gitu ya. Nah, itu memang ciri khas ketika anak masuk masa remaja, perasaannya jadi lebih emosional, lebih sensitif. Dan dari segi penampilan ya, anak-anak remaja kita itu mulai nih memusingkan pendapat orang lain ya, yang cowok-cowok gitu mulai kepengen nge-gym gitu ya, kepengen dilihat keren ya, yang cewek-cewek juga jadi sangat memperhatikan masalah penampilan seperti itu. Dan yang terakhir, perubahan yang terjadi pada anak-anak remaja kita, mereka punya kebutuhan untuk dimengerti dan didengarkan. Oke, saya mau meng-highlight bahwa generasi anak remaja kita saat ini ya, itu bukan lagi di generasi Y atau millennials ya, Bapak dan Ibu ya, tapi generasi mereka ini adalah generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 95 sampai 2012. Jadi Bapak dan Ibu bisa bayangkan anak-anak kita ini masuk di generasi Z. Dan kita bisa lihat ya, kita sendiri masuk generasi mana. Nah, apa sih karakteristik generasi Z? Ini ya Bapak dan Ibu, saya belum sempat translate ke Indonesia, tapi salah satu yang khas dari generasi anak-anak kita nih, anak dan remaja kita, para generasi Z ini, mereka itu terbiasa sekali dengan internet, sosial media, sampai ada yang bilang mereka tuh tech savvy ya. Jadi mereka itu kayak digital native gitu ya. Mereka itu kayak sangat into teknologi gitu. Nah, selain itu ya mereka punya kondisi di mana mereka tuh sangat cepat bisa mendapatkan pengetahuan dan semakin cepat bisa paham segala hal gitu. Selain mereka juga negatifnya, attention time mereka itu, kemampuan mereka berfokus mereka itu kalah dibanding anak-anak generasi sebelumnya, karena kita mungkin generasi sebelumnya kan tidak seinstan sekarang ya dapat apa-apa gitu ya, kita lebih terlatih untuk berfokus lebih lama seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau bagikan ada film di sini ya. Singkat saja,
Tapi saya mau bagikan beberapa cuplikan film untuk membuat kita aware bahwa generasi Z, anak-anak kita, remaja kita yang saat ini sedang bertumbuh dan berkembang, itu menghadapi ancaman-ancaman kekerasan seksual online. Dan mereka bisa mempelajari hal-hal secara online itu secara tidak sehat. Ya, sekarang saya share dulu. Sebentar. Kelihatan ya, Miss Jul? Everything seems so much more innocent in a text. Especially coming from your boyfriend. Oke, jadi ceritanya si anak remaja ini ya, dia punya boyfriend, kemudian boyfriendnya ini suka minta dia mengirimkan foto-foto dia, jadi dia minta dikirimkan melalui WhatsApp, melalui chatting gitu ya, foto-foto dia tanpa busana gitu. Kevin was this awesome guy I met online. He went to another school and he had a cool car. We talked all the time. He made me feel good. He was like my own private adventure. It was exciting and fun. When he started asking for revealing pictures, I guess I just thought it was normal. At first, it was embarrassing. But I was like, it's just a bikini top. And he said he really loved me. And yeah, it felt kind of good knowing somebody wanted to see me. Especially when I didn't always feel that good about myself. But it got to be so much pressure. He kept asking for more. And for me to take off my bra. It made me think about how much I really knew Kevin. We'd only actually hung out in person a few times. The last time we ended up at some guy's house party and things got really physical. I didn't say anything, but it kind of felt like that was all he wanted. A lot of his behavior was coming off so creepy. When I stopped sending them, he got pissed. I just wanted him to chill out with the requests. But he started sending, like, immature threats. Seriously? Really? So it was going downhill fast. I tried to ignore him, but he was blowing up my phone. Then the plot thickened. Jonathan? Hey, Kim. Have you seen your picture up? Oh my God. He posted one of my pictures. I had never felt betrayed like that before. Our private relationship, my trust, was being used against me. It was beyond over, and I let him know it. Hello? Kevin! But Kevin still has my photo. Ya, jadi ini contoh bagaimana kekerasan seksual secara online bisa terjadi ya Bapak dan Ibu ya. Dan ini kalau kita sering ngobrol sama anak-anak remaja zaman now, ini sering terjadi. Maksudnya ini bukan hal yang tidak umum ya. Oke, saya mau lihatkan. Ini saya nggak putar ya sekarang, tapi ini adalah contoh apps. Ini adalah contoh apps yang namanya Once Upon a One Night Stand. Itu nama apps-nya. Ya, jadi kalau anak remaja main apps ini, mereka akan kayak masuk ke dunia dunia dating dan romance ya, dan pada akhirnya mereka bisa memilih misalnya, oh saya mau one night stand, saya mau berhubungan suami istri dengan si tokoh ini.
ya. Jadi apps yang seperti ini nih cukup banyak dan gampang sekali diperoleh di handphone anak-anak kita, ya. Dan ini ada salah satu YouTuber yang dia memamerkan, dia kayak mengiklankan tentang apps ini, ya. Dan viewernya ribuan. Nah, ini juga saya nggak putar berhubung waktu, tapi ini adalah salah satu film, ya, cuplikan film Korea, ya, di mana film ini dikemas dengan sangat bagus, ya, kualitas film yang bagus mengenai pasangan homoseksual. Jadi di YouTube itu gampang sekali anak-anak kita mengakses film-film yang berkonsep LGBT, yang menekankan bahwa LGBT itu adalah hal yang sah-sah saja gitu ya, dan mereka mudah sekali mengakses. Saya ingat salah satu klien saya remaja usia 14 tahun dibawa orang tuanya ke saya karena dia mengatakan bahwa dia merasa dirinya seorang lesbi gitu. Nah, ketika saya tanya anak remaja ini, sejak kapan kamu merasa bahwa kamu seorang lesbi? Dia bilang, sejak saya sering membaca konten-konten LGBT di internet. Jadi saya sering sekali Bapak dan Ibu, klien-klien yang datang ke saya yang mengalami krisis identitas seksual itu awalnya itu karena kenalan sama seseorang di internet, kemudian orang itu mempengaruhi identitas dia, atau mereka banyak menonton atau membaca konten-konten LGBT di internet. Atau bahkan ada yang akhirnya menjadi biseksual itu karena dia awalnya dia iseng-iseng pakai dating apps, kemudian dia iseng-iseng membuat dirinya seolah-olah seorang homo, tapi lama-lama dia terpengaruh sendiri gitu ya. Nah, akhirnya lama-lama dia meragukan identitasnya, dan itu terjadi di masa remaja. Oke, saya harus cepat karena waktu ya. Jadi selain sedang bingung menghadapi perubahan fisik, remaja kita ini membutuhkan batasan mengenai apa yang benar dan salah dalam hal perilaku seksual. Dan orang tua itu benar-benar perlu jelas memberikan rambu-rambu apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi Bapak dan Ibu, ini saya lewatin ya. Nanti saya bisa share ini hal-hal yang biasa ditanyakan remaja ya. Saya langsung ke saran praktis ya. Bapak dan Ibu, jadi kita bisa aja ya memaksa anak kita. Ini boleh, itu tidak boleh ya, atau kita bisa kasih larangan. Tapi seperti gambar ini ya Bapak dan Ibu ya, kita bisa paksa seekor kuda itu ke air, tapi kita nggak bisa paksa dia minum. Nah, di sini saya mau memperkenalkan developmental sama behavior approach. Kalau behavior approach itu, kita sebagai orang tua dan pendidik, kita fokus ke mengubah perilaku luar anak kita, tanpa kita memusingkan apa yang terjadi di dalam diri dia, secara emosi, secara keinginan, secara motivasi, dia sedih atau enggak, ya. Jadi kita fokus pokoknya perilaku luarnya tuh harus benar. Nah, sedangkan kalau berdasarkan riset ya Bapak dan Ibu, kalau kita mau betul-betul perubahan yang permanen ya, kita perlu menerapkan yang namanya developmental approach, yaitu kita mengubah dari dalam diri anak kita. Dan caranya adalah melalui parenting yang sifatnya relationship based. Relationship based itu apa? Kita perlu membangun jembatan hubungan yang kuat dengan anak dan remaja kita. Pertama, kita perlu mengenali dunia remaja kita. Jadi kalau misalnya, oh ada apps ini, ada film itu, bukan berarti kita tuh harus tahu semuanya. Tapi juga jangan kita buta-buta banget, sampai kita tuh nggak ngerti apapun yang berkaitan dengan generasi X, generasi Z, generasi anak kita. Nah, kemudian praktisnya kita perlu sediakan waktu berkualitas Bapak dan Ibu setiap hari. Ya, sediakan waktu minimal 1 jam sehari. Wah, Mi, saya kan sibuk gitu ya. 1 jam sehari aja tanpa gangguan. Anda akan lihat itu adalah investasi. Itu bukan pengeluaran, tapi itu adalah investasi. Anda sedang membangun jembatan hubungan yang kuat dengan anak-anak Anda.
Kemudian saat kita ketemu anak remaja kita, janganlah kita itu terus jadi polisi yang mencari kesalahan mereka. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu kalau ketemu kita melihatnya itu kita kayak polisi. Oh, pasti nih mama mau nyalain aku nih soal sekolah, soal kewajiban di rumah, soal ini, selalu disalahin. Kenapa anak kita itu akhirnya lebih senang ngobrol sama konselor? Ya, saya banyak student yang lebih nyaman ngomong ke saya sebagai konselornya, dan ketika saya bilang saya cerita ya ke mama kamu, saya izin ya, jangan miss, please miss, jangan gitu. Padahal itu hal yang serius banget gitu ya, karena mereka merasa nanti kalau mama tahu saya disalahin gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saat anak kita melanggar dan melanggar satu aturan kita lah ya, yang berkaitan sama rambu-rambu apa yang boleh dan nggak boleh secara seksual atau secara umum, dan dia mengaku misalnya, ma aku nonton video porno misalnya. Nah, saya tahu kita sebagai orang tua, apalagi kita orang beragama, kita mungkin langsung reaktif ya. Wah, itu dosa, Tuhan nggak suka, gini. Nah, tapi anak kita tuh sampai mau ngaku aja ya Bapak dan Ibu, itu artinya dia tuh udah ada penyesalan. Jangan reaktif ya. Pastikan ya saat kita memang mau negur dia, saat dia melakukan kesalahan, pastikan sebelumnya dia tuh merasa dikasihi, dia secure sama kita. Kenapa? Kalau enggak next time dia nggak mau cerita lagi. Oke? Ya, jadi ini ada gambar jembatan roboh ya, karena truk yang lewat terlalu berat. Message-nya apa? Semakin berat message yang kita mau sampaikan ke anak kita tentang edukasi seksual ya, tentang apa yang boleh dan tidak boleh, itu semakin kuat jembatan hubungan yang harus kita persiapkan. Bangunlah dari sekarang. Jadi ketika tiba waktunya, kita harus menyampaikan sesuatu yang berat, yang mungkin anak kita nggak suka dengar, mereka tetap rasa secure. Mereka tahu kita nasehatin dia karena kita sayang. Nah, ini ada satu tokoh parenting ya, Philip Mantova, beliau juga pastor gitu ya. Nah, ini dia bilang, pesan yang disampaikan pada anak atau siapapun pada waktu yang tidak tepat akan merobek hubungan. Nah, disinilah ketika kita memberikan edukasi seksual, kita harus cari momen yang tepat ya Bapak dan Ibu. Dan kita sebelumnya perlu membangun jembatan hubungan. Saya punya 2 slide terakhir lagi ya. Berikan batasan yang jelas dan disiplin, disertai keteladanan hidup. Jadi remaja itu perlu tahu apa yang boleh dan tidak boleh. Bapak dan Ibu harus jelas dan tegas. Seks di luar nikah tidak boleh, ya. Nah, tetapi harus juga kita sertai dengan keteladanan hidup kita. Misalnya di sini ya ada tulisan dari seorang remaja yang dia ketahuan dia memergoki ayahnya itu nonton video porno. Dia sangat terpukul. Kenapa? Karena ayahnya ini mengajari dia untuk hidup kudus gitu ya. Tapi ayahnya sendiri melanggar, ketahuan melanggar. Jadi anak ini terpukul sekali. Dan akhirnya dia jadi meragukan, bener nggak sih itu yang papa ajarin? Seperti itu ya. Jadi jangan lupa kita juga memberikan keteladanan dalam hal kita berperilaku. Ya, ini slide terakhir saya. Jadi remaja masa kini menghadapi godaan dan tantangan yang lebih kompleks dibanding generasi-generasi sebelumnya. Ya, dan poin yang kedua, relasi yang kuat dan aman antara orang tua dan anak sangat penting untuk kita bisa memberikan edukasi seksual yang efektif. Dan yang terakhir, remaja perlu memahami batasan benar dan salah sambil melihat contoh teladan hidup orang tua. Baik, itu saja dari saya dan saya kembalikan kepada Miss Jul. Oke, wah penjelasan yang sangat menarik sekali ya Miss Febri, thank you. So being a parent, saya jadi orang tua nggak semudah itu ya, tapi jangan jadikan sebagai beban. Oleh karena itu, kalau boleh mengutip dari presentasi Miss Febri barusan ya, relationship based ya, jangan jadi polisi. Nggak boleh, salah gitu ya. Tinggal bawa periwitan aja gitu, prit, salah, nggak boleh ya. Kita tetap harus ajak bicara anak kita, mungkin sediakan waktu, kalau tadi Miss Febri bilang, 1 jam itu bukan pengeluaran tapi investasi, benar banget ya. Mungkin dimulai ketika anak kita pulang sekolah atau sekarang online mereka selesai belajar, bisa ditanya ya pas sampai rumah. Walaupun kita capek, tapi kita kan capek buat anak kita ya, bukan begitu Miss Febri?
Ya, jadi tetap harus dibina hubungan, harus ditanya mereka gimana kondisinya, apa aja yang terjadi. Setidaknya relationship base dimulai dari mereka mau ucapkan, mereka mau bicarakan, gitu ya. Masalah salah dan benar itu kembali lagi bagaimana cara kita sebagai orang tua memberikan contoh kepada anak-anak kita. Oke, thank you Miss Febri. Baik, kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Saya ingatkan lagi bahwa akan ada giveaway eksklusif berupa merchandise dari Stella Maris yang akan diberikan untuk 3 penanya terbaik. Dan nama para pemenang nanti akan diumumkan di akhir podcast. Oke? Kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama. Dok, misalnya anaknya tanya, gimana bisa adik ada di dalam perut mama, sedangkan orang tua nggak punya atau belum mampu menjelaskan secara ilmiah dan kebingungan. Bolehkah mencari jawaban bersama di internet? Tentunya dengan filter agar bahasanya tidak terlalu vulgar. Atau bisakah melimpahkan tugas edukasi seks ke psikolog anak? Mohon penjelasannya, Dok. Pertanyaan ini dari Iswati. Oke, mungkin buat saya kali ya, itu kalau Dok, saya merasa saya dipanggil. Iya. Jadi kalau misalkan kebetulan saya juga kutip ini dari ini ya, saya punya gereja kan juga ada bahan parenting ya. Jadi bisa sebenarnya orang tua tuh jelasin aja dari mana asalnya bayi, bahkan bisa dimulai dari anak SD. Jadi kalau nanti buka YouTube ya, saya izin untuk share jadi di YouTube gereja saya GPCC Wise Parenting untuk anak elementary school bahkan dia sharing ada satu kisah real orang tua itu dia ceritain gimana anak itu bisa terbentuk gitu. Jadi tapi dia pakai contoh ya, pakai gambarnya dari internet, dia gambar anatomi, maksudnya gambar di internet, gambar yang formal ya, bukan menunjukkan gambar alat genitalia, alat kelaminnya, atau menunjukkan alat kelamin yang punya orang tua, enggak. Dia jelasin, ini yang tadi kayak pakai gambar saya tadi tuh, pakai gambar saya anak kelas 6 SD tadi tuh, karena saya anak kelas 6 SD, saya dijelasin sama guru saya gimana cara bayi terbentuk. Saya SD, saya dijelasin, saya ingat banget. Ya jelasin aja. Jadi itu kalau laki-laki kan dia punya yang namanya sperma gitu ya, namanya terus nanti kalau perempuan punya namanya buah. Nanti pada saat sperma sama telurnya itu bertemu gitu ya. Terus nanti dia di mana ketemunya gitu ya, nanti nempel di situ jadi ada bayinya di dalam perut ibu, di dalam rahim gitu. Nah, di video gereja saya itu anaknya nanya, kok bisa ketemu antara sperma sama ovumnya? Ketemu di mana gitu? Orang tuanya jelasin, iya jadi gini, nanti kan kalau ini punya pria, nanti penis itu masuk ke dalam vagina perempuan. Anaknya responnya dia cerita, what? Apa? Gitu kan. Anaknya pertama kaget. Nah, cuman orang tuanya harus tetap chill. Karena itu kan memang nanti semakin besar anak juga akan tahu sendiri kan. Maksudnya lebih baik orang tua jelasin yang benar yang gimana, yang biological gimana dibandingkan nanti dicari dari yang lain-lain nggak jelas. Terus orang tuanya nambahin pesan di situ, Man. Kamu tahu kan betapa itu namanya punya anak itu dari hubungan yang sangat pribadi, sangat intim. Jadi makanya kita nggak boleh sama sembarangan orang. Baru kita nanti pada saat sudah menikah cuma boleh sama yang suami kita, makanya hubungan itu terjadi, makanya punya anak, makanya merawat anak kan harus bersama, jadi ada ayah, ada ibunya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa kalau mau pakai gambar di internet, kalau misalkan memang susah, mungkin kan sekarang banyak YouTube anim-anim ya, maksudnya anim-anim yang bagus loh secara medis, animasi itu bisa. Tapi kalau dilimpahkan ke psikolog anak, saya pribadi sih ngerasanya saya aja nggak kepikiran mau nanya kayak gitu ke psikolog anak gitu. Maksudnya saya sebagai anak SMP, SMA, ya saya pasti tanyanya ke orang tua saya dong. Makanya dulu saya tanyanya ke oma saya loh. Karena ceritanya oma saya 8, jadi mama saya 8 bersaudara. Saya bilang, Mak, kamu lahirin anak 8 buah, keluar dari mana aja sih, Mak? Anak saya, emak saya jawabnya dari mulut lagi, aduh. Ya,
gitu deh. Itu tapi karena saya nanya ke nenek sih. Gimana? Dijawabnya gitu. Ya, bisa tapi kalau mau bisa. Baik, baik Dokter Eli. Jadi mungkin ya Bapak Ibu nggak usah risih. Kalau saya yang lihatnya seperti tadi disebutkan Miss Febri ya, anak-anak sekarang ini bukan generasi Y lagi, udah generasi Z yang teknologi savvy. Semua bisa didapatkan, tinggal klik kata-katanya muncul gitu. Jadi daripada mereka cari tahu sendiri, nggak apa-apa kita duduk bareng. Kalau susah dengan bahasa-bahasa medis, kita kutip dari sumber-sumber internet ya yang bisa, yang lebih kredibel, yang terpercaya, memang sumber yang benar. Ketika ada biasanya anak-anak gitu, satu pertanyaan muncul lagi gitu, tapi setidaknya basicnya kita udah jelaskan dengan benar gitu ya Dok ya. Jadi nanti ketika dia besar dia ingat, jadi nanti dia nggak salah arah atau cari tahu sendiri dengan hal yang kurang baik gitu ya. Oke, terima Saya kasih. izin tambahin satu ya, maksudnya gini, terkadang tuh jadi orang tua memang nggak bisa menjawab semua pertanyaan langsung, dan itu wajar. Tapi maksud saya gini, saya itu tipikal orang yang dari Miss Febri tahu saya deh, saya tuh banyak tanya dari dulu zaman saya sekolah, tuh saya nanya mulu orangnya. Tapi saya lebih menghargai orang yang kalau memang ditanya nggak tahu, bilang gini, oke, kamu mau tanya itu sebentar ya, saya kasih saya waktu, saya cari tahu dulu. Nanti kalau udah kita diskusi lagi, kalau misalkan papa atau mama udah tahu, dibandingkan mamanya, aduh kamu nanya apa sih, gak usah nanya-nanya deh kayak gituan, belum umurnya gitu-gitu, orang jadi takut, nanti lama-lama kan bikin tembok. Oh ya udah, berarti next time gue nggak akan tanya lu lagi, kayak gitu. Jadi Iya, kalau belum tahu nggak apa-apa, bilang aja oke bentar ya, mama cari tahu dulu, mama bisa jawab, kasih waktu gitu. betul. Baik, setuju Dok ya. Udah nggak kayak zaman dulu lagi Dok ya. Tanya aja sama gurunya. Gitu. Nanti juga kamu tahu di sekolah gitu. Kalau zaman dulu mungkin gitu jawabnya ya. Karena nyerah gitu ya, atau enggak memang sebenarnya. Bendera putih. Oke, terima kasih Dokter Eli. Baik, pertanyaan yang kedua dari Dona. Bagaimana cara membimbing atau mengarahkan anak yang saat ini duduk di bangku SMP yang dorongan ketertarikan ke teman lawan jenis sangat kuat? Anak cenderung ingin chat, ingin bertemu. Sebagai orang tua, tindakan yang tepatnya seperti apa? Diizinkan atau dilarang? Mohon pencerahan. Terima kasih. Mungkin Miss Febri, silakan. Iya, jadi nggak ketahuan ya anaknya cewek atau cowok ya? Nggak diinformasikan ya Miss Julie, anaknya cewek atau cowok ya? Iya, Bapak dan Ibu sebenarnya kan seperti tadi penjelasan Dokter Eli juga ya kan? Oh cowok ya, oke Bu. Penjelasan Dokter Eli juga kalau secara hormonal itu kan sesuatu yang wajar ya kalau anak-anak mulai tertarik terhadap lawan jenis. Nah, kalau ditanya boleh atau tidak, ini agak susah. Jadi yang kita targetkan ke anak-anak, kita harus jelas dulu sih Bu, yang kita mau targetkan ke anak kita, kalau tidak boleh kenapa, kalau boleh kenapa gitu. Kalau tidak boleh misalnya, oh saya tidak mau anak saya itu jadi terlalu fokus ke dating, ke hal-hal yang sifatnya pacaran, sehingga dia jadi nggak fokus sama pelajaran. Nah, anak itu jadi perlu tahu juga why-nya tuh kenapa sih mama ngelarang seperti itu ya. Tapi kalau masa sih aku chatting sama dia aja nggak boleh gitu kan, cuman berteman, cuma friend gitu. Nah jadi di sini perlu ibu untuk ini ya betul-betul punya relationship yang kuat dengan anak ibu supaya ibu bisa menyelami motivasi, menyelami kebutuhan dia. Kenapa kok dia tertarik banget sih sama, kok terus sampai spending time banyak banget gitu. Oh ternyata dia cuma mau membuktikan diri dengan di hadapan teman-temannya. Ini loh gue deketin cewek misalnya gitu. Jadi kita kayak harus tahu why-nya, kenapa anak kita tuh di balik perilakunya itu kenapa seperti itu. Jadi dari situ kita bisa lebih efektif kita memutuskan, oke, kalau ternyata dia punya needs diakui teman-temannya misalnya. Oh, oke, kita arahkan dia untuk berprestasi atau melakukan kegiatan yang dia lebih dipuji atau apapun yang bisa mengalihkan dia dari perilaku yang mendekati lawan jenis terlalu berlebihan.
gitu. Jadi kita kayak harus tahu needs-nya dia apa, kebutuhan dia apa di balik perilaku itu. Kira-kira jelas nggak nih Ibu? Jadi jawaban saya bukan boleh atau nggak boleh gitu, tapi coba cari tahu needs-nya. Kemudian kalau memang needs-nya itu needs yang udah nggak healthy misalnya ya, atau sebenarnya bisa dipenuhi dengan cara yang lebih sehat, lebih baik daripada mengarah selalu ke dating, ke lawan jenis, untuk anak seumur dia, ya kita belokin gitu. Oke, baik. Jadi bukan masalah diizinkan atau dilarang ya, kita cari dulu kebutuhannya. Dia sering chat atau kalau istilah anak zaman sekarang, kok nyaman banget sih sama orang yang satu ini, kenapa gitu ya? Karena apanya gitu ya, jadi harus dicari. Betul. Baik. Jangan-jangan dia lebih merasa dimengerti sama si cewek itu daripada sama kita, orang tuanya. Nah, jadi kita juga harus koreksi diri juga mungkin ya Ibu ya. Kenapa kok anak kita bisa sampai nyaman banget sama orang lain gitu. Oke, baik. Terima kasih Miss Febri untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Bu. Ditanya dulu anaknya kenapa mau meluangkan waktu lebih banyak, chat terus, pengen ketemuan terus gitu ya. Nyamannya karena apa gitu ya, teman curhat kah? Atau ada kebutuhan lain gitu. Mungkin soal pelajaran gitu ya, kita positive thinking atau yang lain dicek dulu. Oke, terima kasih Miss Febri. Pertanyaan berikutnya. Kita lihat. Oke, sebentar. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Agustin. Agustin bertanya, apakah hormon bawaan orang tua akan memiliki efek juga ke anak? Misalnya, orang tua lebih cepat mens, apakah nanti anaknya lebih cepat mens juga? Mungkin dokter, silakan. Ya, terima kasih Bagusin untuk pertanyaannya. Untuk sampai saat ini ya, saya sih belum pernah membaca literatur yang terkait, karena nggak ada penelitian so far yang ngecek ini ibunya menstruasi umur berapa, terus anaknya umur berapa tuh, saya jujur belum pernah baca penelitian seperti itu. Cuman yang saya bisa tangkap gini, kalau misalkan ya pola makan di rumah itu, maaf ya, ibunya beratnya yang berlebih, itu ya tipikal yang obes mamanya, terus berarti dia kasih makan anaknya juga mungkin dia kan seneng ya kalau ngeliat anaknya gemuk gitu ya, kan lucu gitu. Nah anak-anak yang memang gemuk itu kan dia punya puberti, itu cenderung menarcenya mens pertamanya akan maju. Nah jadi mungkin orang yang luar ngeliatnya, oh dulu mama cepet, kamu juga cepet sekarang, cuma mungkin itu related sebenarnya. Saya belum pernah baca penelitian bilang ini berhubungan, tapi kalau dari pola asuh saya rasa cukup relevan kalau berhubungan. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang berhubungan apa enggak, tapi yang mungkin bisa masuk akal bagaimana pola makan di rumah itu, kemudian berat badan anak itu jadi berapa gitu. Karena kan anaknya makan dari mamanya juga kan, yang ngatur makanan di rumah kan ibu kan biasanya ya. Oke, baik. Jadi sejauh ini masih belum ada ya penelitian yang Saya menunjukkan belum pernah tahu ya. bahwa akan ada karena hal ada keturunan menentukan apakah hormon juga sama gitu ya. Enggak, ya saya nggak pernah tahu. Bahkan saya nggak tahu mama saya mens dulu pertama umur berapa aja saya nggak tahu. Baik. Terima kasih dokter. Iya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Sabrina untuk Miss Febri. Menanggapi masalah pacaran atau cinta monyet, bagaimana sebaiknya kita sebagai orang tua menyikapinya? Silakan Miss Febri. Iya, ini sebulan yang lalu Stella Maris pernah kayak bikin seminar. Suaranya hilang. Miss Febri nge-freeze deh. Oh, Miss Febri nge-freeze ya? Oke. Mungkin sambil nunggu Miss Febri kembali, kita ke pertanyaan terakhir. Di hold dulu. Pertanyaan terakhir dari Firly. Firly ya, untuk pertanyaan terakhir. Apakah ada referensi mengenai bagaimana cara mengajarkan edukasi pengetahuan seksual sesuai umur anak?
Apakah ada referensi mengenai bagaimana cara mengajarkan edukasi pengetahuan seksual sesuai umur anak? Mungkin dokter bisa bantu? Oke. Ini sebenarnya lebih tepat mungkin ke Miss Febri nanti ya. Tapi kalau saya pribadi itu yang karena gini, kita memang di kedokteran anak kita belajar mengenai tumbuh kembang dan maksudnya di usia segini belajarnya pakai apa-apa. Tapi kita in general aja. Jadi kayak misalkan kalau referensi jujur saya nggak bisa kasih yang satu nama ini ya, because I don't have one gitu. Buku saya tuh tumbuh kembang anak secara general. Cuman yang saya belajar gitu ya, kalau misalkan untuk yang anak-anak yang masih kecil ya, di bawah SD katakan, kita lebih ke arah ngajarin mereka itu body parts. Ini bagian tubuh apa, ini mana yang ini nggak boleh dipegang sama orang lain, nggak boleh dilihat sama orang lain, bagian mana yang private. Karena anak umur SD itu taunya kan belum tahu bisa comprehend banyak ya. Tapi dia tahu ini bisa tunjuk mata, hidung segala macam dia udah bisa. Jadi kita kasih batasan gitu. Kalaupun misalkan mau diperiksa dokter kan biasa ada orang tua yang mendampingi kayak gitu. Kan tadi soalnya saya lihat ada chat di pertanyaan kenapa kok anaknya jadi takut kalau diperiksa sama dokter gitu. Itu satu. Yang kemudian kalau yang untuk SD biasa itu ya itu dari bentuk gambar. Itu pun saya ingat saya dikasih itu SD kelas 6 ya. Maksudnya SD-nya yang ya kalau ada yang nanya SD ya pakai gambar. Tapi kalau misalkan bisa mungkin SD yang lebih ya kelas 5, kelas 6 mungkin mereka lebih kemampuan mengertinya lebih baik sih. Nah, untuk kalau udah SMP, SMA, wah itu sebenarnya omongannya kalau remaja sekarang tuh udah kayak orang dewasa ya. Jadi itu gimana delivering the message aja gitu. Mungkin Mas Febri bisa kasih bantu jawabannya untuk referensi. Mereka minta referensi, mungkin ada buku dari psikologi yang gampang dibaca awam gitu, Miss. Baik. Terima kasih dokter. Oke, nampaknya Miss Febri ada masalah dengan teknis ya. Tadi wifi saya mati, Miss Jul. Sekarang udah balik. Oke, silakan Miss. Tadi ada pertanyaan masalah cinta monyet. Ya, jadi sebulan yang lalu tuh kan kita ada bikin love, dating, and relationship untuk anak grade 9 ya kalau nggak salah. Ya, pokoknya grade 7 to 9 gitu ya. Tapi in general saya juga pernah ke anak-anak SMA, saya bawain topik love, dating, and relationship dan mereka sangat tertarik gitu ya. Kayak langsung seger, nggak ada yang ninggalin Zoom saat itu ya. Jadi kita harus tahu kalau memang di masa pubertas kan anak-anak kita ini mulai mengembangkan ketertarikan terhadap lawan jenis ya, Bapak dan Ibu ya. Itu adalah hal yang sangat normal. Dan cinta monyet itu hal yang ya orang bilang puppy love itu ya pas SMP SMA gini mereka mengalami naksir-naksiran gitu. Nah, kalau di seminar yang lalu itu saya menjelaskan ke students dan juga ke murid-murid SMA kami kalau kamu naksirnya nggak apa-apa, tapi nggak usah sampai spesialin satu orang itu aja sampai akhirnya kamu jadi lupa sama pelajaran, sampai lupa semuanya. Karena kemudian saya jelaskan bedanya like sama love gitu. Jadi apalagi anak-anak zaman sekarang ini sangat cerdas ya dan self-aware, mereka juga semakin tinggi. Kita bisa jelaskan sih, oh kamu tuh kalau lagi sekarang nih, itu namanya cinta monyet, itu namanya like, itu namanya puppy love gitu. Tapi kalau love itu sesuatu yang lebih dalam, yang butuh komitmen, ya, yang butuh kedewasaan. Jadi menyikapinya bagaimana? Jelaskan. Balik lagi kan harus ada relationship ya. Karena kalau kita tidak jelaskan, Bapak Ibu, mereka akan dijelaskan oleh drama Korea ya atau apapun yang mereka klik di artikel-artikel internet yang kita nggak tahu benar atau enggak gitu ya. Nah, dan sekarang ini Bapak dan Ibu harus tahu ya, banyak komunitas-komunitas online yang bahkan kita itu nggak kepikiran, oh kok bisa ada ya komunitas itu. Misalnya ada komunitas yang menyukai game tertentu, apa SimCity atau apalah, tapi khusus untuk orang-orang yang LGBT.
Jadi orang-orang LGBT yang main SimCity itu bikin komunitas sendiri. Dan itu gampang sekali untuk anak-anak kita tuh ikutan. Kalau kita udah mengizinkan mereka pakai internet tuh, anak-anak kita itu benar-benar pinter banget Bapak dan Ibu. That's why kita perlu relationship yang sangat kuat untuk anak-anak kita supaya kita bisa deliver ya kebenaran pada mereka. Seperti itu. Oke, iya ya. Jadi puppy love itu memang menarik sekali ya kalau kita mau bahas bisa 3 hari 3 malam kayaknya ya. Oke, bisa membedakan like dan love di cinta remaja ya, cinta monyet, mensikapinya kembali lagi kita harus beri penjelasan ya yang benar kepada anak kita nanti ketika mereka mengalami itu ya, apakah itu karena mengagumi saja ya, kadang-kadang kan kalau tadi ditarik dari contohnya Miss Febri ya, drakor itu oh karena dia ganteng, karena dia pinter gitu, itu like atau love gitu ya. Kembali lagi relationship based itu tadi supaya anak tidak salah mencari sumber informasi. Oke, terima kasih. Sayang sekali karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lewat ya, banyak hal yang sudah di-sharing oleh Dr. Eli dan Miss Febri, namun karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membahas semua pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih banyak. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang karena rasa penasaran ya, yang sudah ditanyakan oleh baik itu orang tua atau anak-anak remaja yang hadir pada sore hari ini. Tapi karena waktu kita tidak bisa membahas semuanya, mungkin nanti karena sudah ada nomor telepon, nggak tahu nih apakah bisa di follow up oleh narasumber atau tidak. Ya, semoga bisa ya. Oke. Thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton sampai akhir sehingga bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Dr. Eli dan Miss Febri. Terima kasih juga untuk kedua narasumber kita, Dr. Eli dan Miss Febri yang sudah berbagi ilmu, insight, pengalaman mengenai sex education. Mungkin terakhir ada 1-2 kalimat yang bisa disampaikan untuk para peserta podcast hari ini dari Dr. Eli, silakan. Mungkin kalau saya mengutip satu psikolog anak yang saya tahu cukup baik, namanya Novita Tandri. Dia pernah bilang parenting it's the hardest job, tapi you will ever love. Jadi happy parenting. Oke, terima kasih dokter. Kalau dari Miss Febri mau menambahkan, silakan. Ya, kita dipercayakan Tuhan anak-anak generasi Z yang mileunya atau kondisinya itu sangat berbeda dengan kondisi kita saat dibesarkan dulu. Jadi sebagai orang tua kita tidak bisa mengandalkan teknik yang diberikan orang tua kita dulu kita pakai secara kaku ke anak-anak kita sekarang. Tapi kita harus fleksibel, kita harus terus membekali diri dengan ilmu, dengan mendengarkan pengalaman-pengalaman orang tua lain gitu yang sudah berhasil gitu ya, untuk kita bisa efektif mengedukasi pengetahuan seksual untuk anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita. Oke, baik. Terima kasih Miss Febri. Jangan takut untuk mencari sumber informasi tambahan ya, karena selalu ada update ya, selalu ada info yang terbaru. Jangan kalah sama anak-anak kita yang sorry Miss Jul, dan satu lagi ya, di atas semua apa yang kita berikan tentu saja tanamkan takut akan Tuhan ya ke anak-anak kita, karena saat pencobaan atau apapun yang negatif itu mau menggoda, biar dari dalam dirinya itu juga ada pagar ya, ada bisikan dari hatinya ya, untuk tidak melanggar hal-hal yang bisa bikin dia jadi nggak baik gitu. Oke, baik. Terima kasih Miss Febri. Akhirnya kita sampai ke bagian yang ditunggu-tunggu nih sama seluruh peserta ya. Pengumuman untuk pemenang giveaway podcast Tema Talk Sex Education, Tabu Tapi Perlu. Oke, pemenangnya ada 3 seperti yang saya sebutkan di awal. Itu ada Iswati, lalu Dona, dan Agustin ya. Iswati, Dona, dan Agustin. Oke, selamat untuk para pemenang. Masing-masing pemenang akan mendapatkan merchandise dari
Stella Maris. Sekali lagi selamat untuk ketiga pemenang hari ini yang akan mendapatkan merchandise dari Stella Maris. Nantikan podcast Tema Talk berikutnya pada hari Jumat depan tanggal 1 April 2022 jam 3 sore dengan narasumber Sherina Tutiwani, penerima beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong dengan tema dapat beasiswa sekolah karena bakat musik, kamu juga bisa. Ketahui caranya. Oke, podcast itu pasti bakalan seru banget ya, yang akan ngebahas seputar beasiswa dan bakat bermusik yang dimiliki Sherina. Dapatkan juga informasi terbaru tentang podcast dan Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Julie, pamit undur diri. Stay safe everyone. See you on the next podcast. Bye-bye. Senyum pada dunia, awali dengan doa.